Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Davika Filjanabila dengan NIM 2285220075. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu Trait Oriented Theories, John Holland Typology untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah bimbingan dan konseling karir dengan dosen pengampu Ibu Roda Zaimah Dalimunte SPD MPD. Nah, di sini ada biografi singkat dari John Holland. John Holland atau nama lengkapnya yaitu John Lewis Holland, lahir pada tanggal 21 Oktober 1919 di Omaha, Nebraska. Ayahnya bermigrasi dari Inggris ke Amerika Serikat ketika berusia 20 tahun, bekerja untuk The Young Men's Christian Association. Nah, sementara ibunya adalah seorang guru sekolah dasar. Sejak awal, John Holland mempelajari bidang psikologi, Perancis, dan matematika di Municipal University of Omaha yang saat ini dikenal dengan nama University of Nebraska at Omaha. Nah, John Holland ini merupakan seorang profesor sosiologi di Johns Hopkins University dan seorang psikolog. Selanjutnya tuh ada konsep dasar dari teori John Holland. Teori perkembangan karir yang dikembangkan oleh John Holland ini memang telah dikenal dengan sebutan teori tipologi, sebab dalam penelitiannya Holland ini menitikberatkan pada perkembangan kepribadian individu yang bisa mempengaruhi proses pemilihan dan pengambilan keputusan karir. Nah, menurut Holland, individu melakukan pengambilan keputusan karir disesuaikan dengan tipe kepribadian dan variabel-variabel tertentu yang menjadi faktor pembentukan kepribadian. Nah, menurut John Holland, pilihan karir pada dasarnya untuk mengungkapkan atau memperluas kepribadian ke dunia kerja dan kemudian menentukan stereotip karir tertentu. Nah, dalam hal ini individu mulai memilih bidang karir yang diminati berdasarkan bakat dan kemampuannya. Karena itu, individu harus mempunyai tujuan yang jelas dalam perencanaan karir agar pemilihan karir sesuai dengan minat dan bakatnya. Memilih karir itu nggak harus tanpa alasan, tetapi merupakan proses yang memungkinkan siswa memilih karir berdasarkan pengalamannya. Seperti yang dikatakan John Holland, pilihan karir ialah suatu perolehan dari hubungan antara genetik dan semua dampak adat istiadat, sahabat, kerabat, orang tua, serta orang yang lebih tua yang diutamakan. Nah, contoh orientasi ini adalah seperangkat perilaku melalui proses yang unik. Nah, pada dasarnya, orang mempunyai pandangan yang berbeda. Itulah sebabnya setiap orang itu memiliki gaya hidup yang berbeda-beda juga. Nah, lalu selanjutnya itu ada asumsi menurut perkembangan teori John Holland. Nah, dalam pengembangan teorinya ini, John Holland memiliki 4 asumsi. Yang pertama itu ada 6 tipe kepribadian yang membedakan satu individu dengan individu lainnya, yaitu kepribadian realistis, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Yang kedua, terdapat 6 model lingkungan dalam kehidupan, yaitu lingkungan yang bersifat realistis, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Yang ketiga, individu mencari lingkungan yang memungkinkan mereka untuk lebih banyak melatih keterampilan dan kemampuan untuk mereka miliki, mengekspresikan bakat dan nilai yang ada di dalam diri, serta mengambil bagian dalam pembentukan peran dan penyelesaian masalah yang berhubungan dengan lingkungan tersebut. Yang keempat, perilaku individu ditentukan oleh interaksi antara tipe kepribadiannya dengan karakteristik lingkungannya. Nah, karakteristik menurut teori John Holland ini terbagi menjadi 6. Yang pertama itu ada realistis, investigatif, artistik, sosial, enterprising, dan konvensional. Nah, yang pertama itu kan ada realistis. Realistis ini yaitu pribadi yang lebih menyukai tugas-tugas yang bersifat konkret daripada tugas yang abstrak. Kurang memiliki kemampuan dalam sosialisasi, pada umumnya ini tipe realistis ini memiliki kelemahan keterampilan interpersonal. Contoh lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadian realistis itu seperti tukang listrik, operator mesin, mekanik pesawat terbang, fotografer, tukang batu, dan tukang kayu. Nah, lalu yang kedua itu ada tipe kepribadian investigatif. Nah, tipe kepribadian investigatif ini pribadi yang bersifat intelek, abstrak, berpikir analitis, tidak bergantung pada pihak lain, dan seringkali hidup berorientasi pada tugas.
Lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadian investigatif ini yaitu ahli kimia, ahli fisika, ahli matematika, peneliti, komputer atau programmer komputer, laboran, dan pekerjaan dalam bidang elektronik. Lalu, tipe kepribadian yang ketiga itu yaitu artistik. Nah, tipe kepribadian artistik ini yaitu pribadi yang memiliki imajinatif, memiliki nilai-nilai estetika yang tinggi, memiliki ketertarikan untuk mengekspresikan diri melalui seni. Nah, tetapi tipe kepribadian artistik ini bukan pribadi yang ekstrovert ya. Nah, lalu lingkungan pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadian artistik ini apa sih? Nah, contohnya itu seperti pemahat, artis, desainer, guru, musik, pemimpin orkestra, dan penulis. Nah, karakteristik yang keempat, yang selanjutnya itu ada tipe kepribadian sosial. Mungkin teman-teman nggak asing ya sama tipe kepribadian sosial ini. Karena tipe kepribadian sosial ini yaitu pribadi yang memiliki keterampilan sosial yang tinggi, memiliki kepedulian terhadap permasalahan sosial yang sedang terjadi, religius, berorientasi pada pemberian layanan, seringkali tertarik pada aktivitas pendidikan. Nah, contoh pekerjaan yang sesuai dengan tipe kepribadian sosial ini contohnya seperti guru, administrator dalam dunia pendidikan, dosen, pekerja sosial, sosiolog, orang yang bekerja pada lembaga rehabilitas, konselor, dan perawat. Lalu, karakteristik selanjutnya itu ada tipe kepribadian enterprising. Nah, tipe kepribadian enterprising ini yaitu pribadi yang extrovert, agresif, petualang, menyukai peran-peran sebagai pemimpin, bersifat dominan, memiliki keterampilan untuk mempengaruhi, memiliki keterampilan verbal yang bagus. Nah, contoh pekerjaan yang cocok untuk kepribadian enterprising ini contohnya seperti manajer produksi, sales, pekerja asuransi, pekerja pada perumahan, makelar, developer, dan marketing. Nah, yang terakhir ini, selanjutnya itu ada tipe kepribadian konvensional. Tipe kepribadian konvensional ini yaitu pribadi yang bersifat praktis, mampu mengontrol diri, memiliki keterampilan sosial, konservatif, lebih menyukai tugas-tugas yang terstruktur. Nah, contoh pekerjaan yang cocok untuk tipe kepribadian konvensional ini seperti teller, pekerja TU, penerima telepon untuk beberapa perusahaan, penjaga perpustakaan, resepsionis, dan akuntan. Nah, selanjutnya itu ada kekuatan dan kelemahan dari teori John Holland. Nah, kekuatannya yaitu teori pilihan karir yang dikembangkan oleh John Holland ini merupakan salah satu teori pengembangan karir yang paling banyak diamati dan diaplikasikan berdasarkan asumsi bahwa faktor kepribadian yang mendasari pilihan karir. Teori tersebut mengasumsikan bahwa orang yang memproyeksikan pandangan kerja sendiri dan dunia kerja ke jabatan dan membuat keputusan karir yang sesuai dengan orientasi pribadi pilihan mereka. Teori John Holland ini menggabungkan beberapa konstruksi dari psikologi kepribadian, perilaku vokasional, dan psikologi sosial, termasuk teori persepsi diri dan stereotip sosial. Nah, sedangkan kekurangan atau kelemahan dari teori John Holland ini yaitu kurang melihat proses perkembangan yang mendasar ke 6 tipe kepribadian dan tidak memperlihatkan fase-fase tertentu dalam proses perkembangan itu, serta akumulasi rentang umur tentang tahap-tahap atau tingkat yang bisa diraih oleh seseorang dalam bidang okupasi tertentu. Nah, John Holland ini menentukan pada taraf inteligensi yang memungkinkan tingkat pendidikan sekolah tertentu, tetapi dipertanyakan apakah masih terdapat faktor-faktor lainnya. Selanjutnya itu ada aplikasi dari teori John Holland. Gibson dan Michelle menjelaskan beberapa implikasi teori karir terhadap konseling karir menurut Usmawati pada tahun 2019, yaitu pentingnya konselor untuk yang pertama mempelajari proses dan karakteristik perkembangan manusia, termasuk kesiapannya untuk belajar dan keberhasilan dalam menyelenggarakan tugas-tugas tertentu sesuai dengan tahapan perkembangannya. Lalu yang kedua, memenuhi kebutuhan dasar manusia, termasuk kebutuhan khususnya dan hubungannya dengan perkembangan karir dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, mampu melaksanakan asesmen dan menginterpretasikan sifat-sifat individual dan karakteristiknya, serta mengaplikasikannya dalam relasi konseling yang beragam. Yang keempat, mempelajari dan dapat membantu klien dalam memahami bahwa faktor-faktor perubahan atau faktor-faktor yang tidak tersangka itu bisa mengubah perencanaan karir. Nah, lalu yang terakhir, memahami perubahan cepat yang terjadi dalam dunia kerja dan kehidupan, sehingga membutuhkan pengujian secara tetap serta butuhnya penggunaan teori dan riset-riset mutakhir sebagai dasar pelaksanaan konseling.
Itulah tadi penjelasan mengenai materi Trait-Oriented Theories John Holland Typology yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.